Hai teman-teman semuanya, Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Miss Deborah. Kita akan belajar bersama-sama tentang tanaman. Nah, semua tanaman yang teman-teman lihat, baik di sekolah, di rumah, dimanapun teman-teman berada, itu merupakan ciptaan Tuhan. Asalkan tanamannya hidup ya teman-teman ya. Jangan tanaman mati ya. Ada bunga yang mati yang dibuat di dalam pabrik teman-teman. Itu bukan ciptaannya Tuhan, itu ciptaan manusia. Tapi kalau misalnya tanaman, misalnya bunga, bisa bertumbuh, berbunga. Nah, itu merupakan ciptaannya Tuhan. Semua benda hidup yang ada di bumi ini itu merupakan ciptaan Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut. Tanaman itu adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media untuk diambil manfaatnya atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu, teman-teman. Jadi, tanaman itu semua tumbuhan yang ditanam dan dipelihara oleh manusia, teman-teman. Contohnya apa saja? Kalau teman-teman makannya beras, beras itu berasal dari padi. Nah, padi itu biasanya Bapak Tani menanam padi di sawah atau di kebun, merawat, memeliharanya dengan baik sampai waktu dipanen. Kemudian nanti jadi beras, nah berasnya itu yang kita makan. Terus selain itu apalagi ada bunga, ada buah, dan macam-macam tanaman teman-teman. Semua tanaman yang dipelihara oleh manusia itu merupakan tanaman teman-teman. Dan tanaman yang teman-teman lihat di hutan, ada pohon-pohon yang bertumbuh dengan liar, itu juga tumbuhan teman-teman. Cuma bedanya itu tidak dipelihara oleh manusia. Itu bertumbuh dengan sendirinya karena Tuhan yang menciptakan. Dan tanaman yang dipelihara oleh manusia juga itu juga Tuhan yang menciptakannya. Tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama tanaman teman-teman. Yang membedakan adalah tanaman ada yang dipelihara oleh manusia dan ada juga yang tidak dipelihara oleh manusia. Seperti itu teman-teman. Sekarang teman-teman kita mau menebak gambar dulu. Coba tebak gambar berikut. Gambar apa ini ya? Oke, good job teman-teman. Coba lihat ini gambar apa? Wow, betul sekali. Good job. Selanjutnya. Gambar apa ini? Nah, ini rasanya pedas ini teman-teman. Ada juga yang nggak pedas. Apa? Oke, good job. Betul sekali. Selanjutnya. Ini gambar apa ini teman-teman? Wow, benar sekali. Kita lanjut. Ini panjang teman-teman. Sejenis kacang. Oke, good job. Kacang panjang. Kalau ini berfungsi sekali untuk kesehatan mata teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk kesehatan mata. Kira-kira namanya apa ya? Ada yang tahu? Wow, good job. Betul sekali, wortel. Nah, selain wortel apalagi ini ya? Kentang. Oke, good job. Nah, selanjutnya apa ini teman-teman? Bawang bombay, good job. Selanjutnya ini, enak sekali ini teman-teman. Kebanyakan orang Indonesia suka makan sayur ini. Sayur kangkung, good job teman-teman. Kita lanjut yang ini. Kalau di tempatnya Miss Debo, ini namanya sawi hijau. Ini seperti pohon kecil dan ini akan kita pelajari sebentar lagi teman-teman. Namanya brokoli. Betul sekali. Lanjut yang ini namanya bayam, sayur bayam. Ini bagus juga teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, ini apa? Banyak bijinya ini. Enak sekali juga teman-teman. Jagung, betul sekali. Good job teman-teman. Terima kasih jawaban teman-teman semuanya benar. Selanjutnya, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang brokoli. Nah, brokoli ini merupakan salah satu tanaman ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan brokoli untuk kebutuhan manusia. Nah, brokoli ini banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya, sayurnya seperti ini. Warnanya hijau, teman-teman lihat, warnanya hijau, kemudian ada bunganya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian brokoli. Nah, bagian mana yang harus kita makan? Apakah akar, batang, atau daun? Bagian bunga. Betul sekali, teman-teman. Bagian yang bisa dimakan adalah bagian bunganya. Nah, ini ya.
bagian bunganya ini. Oke, sekarang kita akan melihat bagiannya, teman-teman. Nah, bagian brokoli ada batangnya juga, teman-teman. Ini batangnya, yang ini. Batangnya ini, teman-teman, berfungsi untuk menyalurkan makanan. Makanan itu ada air dan pupuk. Nah, batang berfungsi untuk menyalurkan makanan. Kemudian, selanjutnya ada yang namanya akar. Nah, ini akar yang ini. Banyak sekali ini akarnya. Nah, akar ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi akar menyerap air disalurkan ke batang, nanti batang akan menyalurkan air dan pupuk itu ke bunga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya daun. Nah, ini daun, teman-teman. Daun ini merupakan tempat dapurnya atau tempat masak untuk fotosintesis, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalnya ada air, ada pupuk, nanti akan dimasak dulu di daun. Di sini, dia akan berfotosintesis dulu, setelah itu baru nanti ada mulai pembentukan bunga. Dia akan berkembang dengan baik, seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya ada salah satunya yang rusak, teman-teman, misalnya akarnya ada masalah, kena virus, kena bakteri, dan lain sebagainya, ada hamanya, teman-teman, brokoli ini tidak bisa bertumbuh dengan sehat dan baik. Atau batangnya juga, teman-teman, kena ini, misalnya ada hamanya, susah juga berkembang, teman-teman. Jadi usahakan akar, batang, maupun daun ini bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menyalurkan makanannya dengan baik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat dan nilai gizi daripada brokoli, teman-teman. Nah, ini nilai gizi brokoli itu banyak sekali, teman-teman. Yang pertama ada kalori, ada karbohidrat, ada air, ada protein, ada gulanya juga, teman-teman. Ada serat, ada lemak. Nah, ini ada vitamin, multivitamin ya. Kalau brokoli ini banyak sekali banyak sekali vitaminnya. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, K, B kompleks, banyak sekali vitaminnya. Jadi, brokoli ini banyak manfaatnya ya, teman-teman ya. Jadi, harus makan brokoli yang banyak. Terus ada kalsiumnya juga, teman-teman, untuk kesehatan tulang. Ada zat besinya juga. Ini bagus supaya teman-teman tidak lemas kalau makan brokoli. Ada magnesium juga, ada fosfornya, ada kaliumnya juga, teman-teman. Ada sodium juga, seperti itu. Dan lain-lainnya. Banyak sekali, teman-teman, ya nilai gizi yang teman-teman temukan di dalam brokoli ini, teman-teman. Jadi, biasakan diri untuk makan brokoli ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat manfaat brokoli, teman-teman. Nah, manfaatnya yang pertama adalah untuk memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini jantungnya, ada pembuluh darahnya. Ini kalau kita makan brokoli, dia akan membantu memelihara kesehatannya jantung kita, kemudian pembuluh darahnya kita. Kalau kita mau jantung dan pembuluh darah kita jadi sehat, harus rajin-rajin makan sayur, teman-teman. Contohnya makan sayur brokoli, seperti itu ya. Kemudian, selain itu juga untuk mencegah kanker. Nah, kanker itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya juga untuk manusia. Kalau tidak bisa ditangani sejak dini, itu akan sangat berbahaya dan nanti teman-teman akan sakit. Kalau sudah sakit, teman-teman nanti bisa kehilangan nafas kehidupannya, bisa meninggal, teman-teman, bisa mati. Kalau kena kanker ini, jadi kanker ini berbahaya sekali. Nah, puji Tuhan, brokoli ini, teman-teman, membantu kita untuk mencegah penyakit kanker, teman-teman. Kanker apa saja. Nah, bagus ya, teman-teman ya, mencegah penyakit. Berarti brokoli ini bermanfaat sekali. Teman-teman harus rajin makan supaya tubuhnya jadi sehat. Selanjutnya, selain itu, untuk melancarkan pencernaan juga. Nah, ini lihat ya, kelihatan. Untuk melancarkan pencernaannya teman-teman supaya mudah BAB teman-teman atau buang air besar. Jadi ketika misalnya teman-teman sakit perut, buang air besar, kalau teman-teman rajin makan sayur, contohnya makan sayur brokoli, itu akan memudahkan teman-teman untuk buang air besar, seperti itu ya. Selain itu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, teman-teman. Nah, seperti yang Miss Debu bilang tadi, kalau mau teman-teman supaya sehat, harus rajin makan sayur. Sayur apa saja, jangan pilih-pilih sayur ya.
Nah, terutama untuk sayur brokoli harus rajin makan. Sayur apa saja yang dimasak harus makan supaya tubuhnya jadi sehat dan kuat. Selain itu juga kulitnya juga nanti teman-teman jadi bagus, jadi cantik teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan brokoli. Bagaimana cara menanam brokoli, teman-teman? Brokoli itu berasal dari mana? Bijinya dulu. Ini teman-teman ada bijinya. Pertama-tama, kalau kita mau menanam brokoli, yang harus kita lakukan adalah siapkan benih bijinya yang ini. Teman-teman menyiapkan benih, kemudian rendam di dalam air hangat selama 1 jam. Nah, direndam dulu ya selama 1 jam di dalam air hangat. Kemudian setelah direndam selama 1 jam, nanti teman-teman disebar benihnya itu yang sudah direndam tadi, disebar atau disemai di dalam pot teman-teman. Di dalam pot atau polybag yang sudah disiapkan. Seperti itu. Setelah itu teman-teman siram, harus rajin disiram ya. Setiap hari disiram dengan air yang secukupnya. Nah, setelah teman-teman siram, rajin siram, biasanya 1-2 minggu sampai minggu ketiga itu baru ada tunasnya keluar teman-teman. Sampai minggu ketiga, minggu keempat sudah ada daunnya 2-3 daun. Kalau sudah ada daunnya teman-teman 2-3 daun, teman-teman sudah boleh memindahkan brokolinya. Ini anak brokoli ke tempat yang lebih luas. Seperti itu ya, ke tempat yang lebih luas supaya brokoli ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau di dalam pot teman-teman, dalam polybag teman-teman tetap menyimpan ininya teman-teman, bijinya tadi yang teman-teman tunas brokoli ini, pasti teman-teman nanti dia tidak bisa bertumbuh dengan baik teman-teman. Seperti itu ya. Setelah teman-teman pindahkan di dalam tanah yang lebih luas, nanti teman-teman harus rajin menyiram air. Harus disiram dengan air, kemudian dipupuki teman-teman. Seperti itu ya, dikasih pupuk supaya brokoli ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Oke, nah teman-teman, setelah bunganya padat, bunganya yang ini, setelah bunganya padat teman-teman, itu artinya pohon brokoli ini atau tanaman brokoli, sayur brokoli ini sudah siap dipanen, teman-teman. Sudah siap dipotong, teman-teman. Oke? Sudah siap dipotong. Nah, potongnya gimana? Harus dari batangnya, bukan dicabut, teman-teman. Dipotong di batangnya. Tujuannya apa, Miss? Supaya teman-teman, aduh. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah teman-teman, kenapa kita harus memotong di batangnya ini teman-teman? Supaya ketika teman-teman potong nanti bisa dirawat lagi. Dirawat lagi, nanti akan tumbuh tunas baru lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah teman-teman, brokoli ini bisa diolah sebagai makanan atau sebagai sayur teman-teman. Bukan hanya sayur saja ya, ada berbagai macam olahannya teman-teman. Nah, bagian mana yang bisa dimakan tadi teman-teman? Bagian mana? Kepala bunganya, betul sekali. Bunganya teman-teman yang berwarna hijau, yang tersusun rapat tadi itu teman-teman, yang bentuknya seperti pohon kecil atau cabang pohon dengan batangnya tebal teman-teman. Itu yang bisa dimakan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan cara direbus. Tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5 menit nanti vitaminnya itu akan hilang teman-teman. Nilai gizinya berkurang. Seperti itu ya. Jadi, bilang ke mama atau papa atau siapapun yang memasak supaya memasak brokolinya ini jangan lebih dari 5 menit. Kemudian bisa juga dengan cara ditumis. Nah, tidak lebih dari 5 menit juga ya. Kemudian bisa juga dengan cara dikukus teman-teman. Nah, dengan cara mengukus ini adalah hal yang paling bagus teman-teman, paling tepat dan paling baik teman-teman. Kenapa? Karena tidak bisa mengurangi nilai gizinya teman-teman, sudah dikukus seperti itu. Jadi bagus ya kalau dikukus teman-teman. Kita akan melihat olahan brokoli apa saja teman-teman. Ini dia, yang pertama ada tumis brokoli. Enak sekali nih teman-teman. Jadi lapar, pengen makan. Selanjutnya ada juga yang namanya capcay. Nah ini ya, ada wortelnya,
kemudian ada dagingnya, ada kacangnya, ada brokolinya juga teman-teman. Oke, nah ini ada sop teman-teman. Ada sop ini. Nah ini enak sekali nih. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ini ada krim brokoli. Nah ini ya, enak sekali, seger teman-teman. Nah Miss Dibo biasanya paling senang makan capcay dan sup teman-teman, sup brokoli ini. Karena enak, rasanya krenyes-krenyes teman-teman. Selanjutnya ada juga yang menjadikan brokoli itu sebagai uh, makanan ringan teman-teman, bisa dikasih tepung, nanti jadinya crispy brokoli teman-teman, seperti ini, brokoli yang ditepung. Enak juga ya teman-teman ya. Ada juga yang makan brokoli langsung makan mentah teman-teman. Nah, tapi biasanya di dalam brokoli ini, di bunganya ini, ada ulat-ulatnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau makan mentah brokoli ini, direndam dulu dengan air garam ya, biar ulat-ulatnya keluar semua. Seperti itu. Setelah itu dicuci dengan air yang bersih. Kalau sudah bersih, baru boleh teman-teman boleh makan mentah. Bisa menggunakan keju dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Good job teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.